warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Kita selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan setiap langkah kita selalu dibawa atau diberi keberkahan. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA kelas 9 SMP MTS semester genap. Pada bab 7 kali ini kita mencoba membahas tentang materi bioteknologi. Bersama Ibu Nur Apni Herniwati, pada pertemuan pertama kali ini kita mencoba membahas tentang prinsip dasar bioteknologi beserta produk yang dihasilkan. Adapun sumber atau buku yang digunakan, kita masih menggunakan buku kurikulum 2013 yaitu buku IPA kelas 9 semester genap, revisi tahun 2018 dari penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kalian yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi dengan baik. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Berikut, mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam berbagai bidang. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Baik anak-anak, untuk tahap awal coba perhatikan gambar beberapa produk berikut ini. Nah, yang pertama adalah gambar tempe. Oke. Yang kedua tape. Yang ketiga keju. Kemudian yang keempat ada gambar roti, kemudian nata de coco, ada kecap, ada yogurt. Sekarang kita perhatikan bagaimana dengan produk berikut. Nah, terlihat gambar ada seekor burung tapi berkepala anjing. Oke, kemudian ada gambar ayam tanpa bulu. Nah, ini ada dua gambar, ada satu gambar dua jenis beras begitu ya. Kemudian ada gambar domba. Baik. Nah, tahukah kalian atau tahukah kamu kalau produk-produk tersebut adalah hasil dari bioteknologi? Nah, maka untuk kali ini kita mencoba memahami apa itu bioteknologi. Kemudian, apakah perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Kemudian, bagaimana peranan bioteknologi dalam berbagai bidang? Setelah itu, sumber-sumber agen bioteknologi dan produk apa yang dihasilkan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Berikut kita akan memahami pengertian atau definisi daripada bioteknologi. Jadi bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Dalam hal ini bisa menggunakan bakteri, jamur atau fungi, virus dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu yang berhubungan dengan penerapan sistem biologis dan organisme untuk proses teknis dan industri untuk kesejahteraan manusia. Kita melihat bagaimana perkembangan bioteknologi itu. Bioteknologi secara sederhana itu sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh di bidang teknologi pangan adalah misalnya pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas baru di bidang pertanian,
serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Di bidang medis, penerapan bioteknologi pada masa lalu dibuktikan antara lain dengan penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, ini adalah perkembangan penerapan bioteknologi dari tahun 1750 sampai tahun 1996 ya. Ini beberapa perkembangan dari penerapan bioteknologi. Dimulai dari adanya penemuan orang menggunakan cara penanaman kacang-kacangan secara bergantian sehingga tanah menjadi subur. Kemudian makanan hewan dan baja kimia telah dihasilkan. Sampai ke kegiatan atau ada beberapa ahli yang melakukan mengkloning hewan. Selanjutnya macam-macam bioteknologi. Bioteknologi, ada bioteknologi konvensional atau sering disebut juga dengan tradisional, yaitu merupakan bioteknologi yang di dalam pelaksanaannya masih memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk. Kemudian ada bioteknologi modern, merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA, selain prinsip mikrobiologi dan biokimia. Metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkannya pada organisme lain sebagai mikroba, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita awali untuk lebih memahami bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, apa ciri-ciri bioteknologi konvensional? Pertama, sudah dikenal sejak awal peradaban manusia. Yang kedua, mudah dilakukan karena peralatan dan bahan yang digunakan sederhana. Yang ketiga, menggunakan makhluk hidup secara langsung. Yang keempat, masyarakat biasa dapat melakukannya. Yang kelima, hasil dan produknya dapat langsung dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalnya tempe. Kalian mungkin sudah tahu semua dan sudah biasa mengkonsumsi tempe. Apa itu tempe? Tempe adalah bahan makanan hasil fermentasi daripada biji kedelai oleh kapang atau jamur Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae. Nah, ini di sini Ibu tampilkan beberapa kegiatan atau langkah-langkah untuk memproduksi atau membuat tempe. Jadi yang pertama, rebus biji kedelai yang sudah bersih selama kurang lebih 30 menit. Yang kedua, kedelai yang sudah direbus direndam semalam hingga menghasilkan kondisi asam. Yang ketiga, keesokan harinya kulit ari kedelai dikupas hingga mendapatkan hingga kita mendapatkan atau didapatkan keping-keping kedelai. Yang keempat, keping kedelai dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak. Setelah itu, setelah matang, angkat, tunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Kemudian yang keenam, campur ragi hingga merata dan bungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah itu, peram semalam, tusuk dengan lidi. Nah, kita sudah bisa melihat tampilan hasil peraman daripada kedelai tadi sudah berbentuk kepingan-kepingan yang kita kenal dengan tempe dan siap dikonsumsi. Berikutnya adalah tape. Tape suatu produk yang dibuat dari bahan sumber-sumber atau dari bahan pati atau karbohidrat seperti ubi, singkong, kemudian beras ketan, setelah itu diberi ragi jamur
jamurnya jenis Saccharomyces cerevisiae dalam proses pembuatannya dan dapat diolah lebih lanjut menjadi minuman alkohol, sirup glukosa, sari tape, asam cuka. Nah, ini contoh daripada tape yang sudah siap dikonsumsi ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuat tape singkong? Kupas singkong dan cuci bersih, potong-potong sesuai dengan selera. Kemudian kukus singkong hingga matang, biarkan hingga benar-benar dingin. Berikut tumbuk ragi tape hingga halus. Setelah itu pindahkan dan tata singkong di wadah plastik yang memiliki penutup. Simpan di dalam lemari makan yang gelap dan suhu ruangan. Nah, itu tadi Ibu sudah menjelaskan dua contoh produk bioteknologi sistem konvensional atau yang tradisional. Nah, ini adalah produk konvensional lainnya. Nah, ini yang jenis lainnya. Ada kecap, kemudian keju, yogurt, roti, nata de coco, pembuatan brem, oncom, dan minuman anggur. Lengkap dengan bahan pangannya serta mikroorganisme yang berperan di masing-masing produk makanan tersebut. Berikut kita mencoba mengenali bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern memiliki ciri yang pertama berdasarkan mikrobiologi dan rekayasa genetika. Yang kedua, dia harus bersifat steril. Yang ketiga, diproduksi dalam jumlah banyak. Yang keempat, kualitas standar dan terjamin. Yang kelima, menggunakan metode modern seperti kultur jaringan, rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini saja ada yang menggunakan rekombinan, teknologi transplantasi nukleus, kemudian teknologi cloning, kemudian teknologi hibridoma. Ini beberapa contoh produk bioteknologi modern. Misalnya dalam pembuatan biogas atau yang kita kenal dengan gas bio yang kita gunakan sebagai bahan bakar untuk menyalakan kompor gas ya, yang digunakan untuk kita masak. Nah, itu adalah salah satu contoh produk bioteknologi modern. Jadi dibuat dari limbah pasar, limbah pertanian, air, dan kotoran hewan. Dengan bantuan bakteri misalnya bakteri Escherichia coli atau Methanobacterium, Methanobacillus sehingga menghasilkan suatu gas metana dan karbon dioksida. Jadi kita bisa lihat rangkaian alat yang dipakai sampai menghasilkan gas yang siap digunakan atau didistribusikan ke rumah-rumah penduduk untuk kegiatan masak dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh bioteknologi modern lainnya, misalnya pembuatan PST, protein sel tunggal. Nah, ini biasanya contoh PST adalah spirulina dan chlorella. Jadi organisme yang dipakai untuk pembuatan kegiatan atau produk protein sel tunggal atau PST ya. Nah, ini juga contoh hasil bioteknologi modern yaitu misalnya dengan rekayasa genetika ya. Jadi sifat tampak atau fenotip di kode DNA, kemudian semua makhluk hidup tersusun atas DNA. Ya, jadi prosesnya terbentuklah rekayasa genetika. Kita bisa melihat beberapa gambar di bawah ini atau yang Ibu tampilkan itu adalah bukti atau kegiatan produk daripada rekayasa genetika. Nah, ini adalah contoh cloning. Cloning itu adalah perbanyakan sel. Nah, itu biasanya
di buku-buku itu contohnya adalah mengkloning domba, perbanyakan domba. Caranya bagaimana? Bisa kita lihat. Yang pertama adalah mengambil inti sel somatis atau sel tubuh dari objek biologis yang sudah dewasa. Kemudian menanamkannya dalam sel telur yang sudah dibuang inti selnya. Kenapa inti selnya dibuang? Karena supaya tidak terjadi pencampuran sifat. Kemudian ditumbuhkan dalam suatu medium dibantu dengan aliran listrik untuk merangsang pertumbuhan sel tersebut. Setelah itu embrio dimasukkan ke dalam rahim betina yang sudah dipersiapkan secara biologis untuk dapat menerima dan mengembangkan embrio cloning tersebut. Setelah itu terjadilah kehamilan biasa. Nah, ini beberapa produk modern lainnya. Jadi ada pembuatan insulin, vaksin, penisilin untuk hormon pertumbuhan sampai untuk pembuatan enzim, ya. Nah, ini prinsip dasar perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan modern, ya. Jadi kalau konvensional memakai makhluk hidup secara langsung, sedangkan kalau modern memakai makhluk hidup dan juga komponennya secara langsung. Kemudian tanpa menggunakan, kalau yang konvensional tanpa menggunakan prinsip ilmiah. Kalau bioteknologi modern menggunakan prinsip ilmiah. Kemudian kalau konvensional berdasarkan keterampilan yang diturunkan tiap generasi atau artinya keterampilan ilmu turun-temurun. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu harus melalui pengkajian berbagai macam disiplin ilmu secara detail atau mendalam. Untuk konvensional tidak diproduksi secara massal karena bisa diproduksi secara berulang-ulang. Tapi kalau bioteknologi modern biasanya untuk diproduksi dalam jumlah besar atau secara massal. Baik anak-anak, selanjutnya ini ada penugasan untuk kalian dalam membuat peta konsep atau mind mapping yang sudah Ibu petakan. Jadi tolong dilengkapi mind mapping berikut. Oke, baik anak-anak, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Sudah bisa dipahami? Semoga semua bisa memahami. Nah, baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah bioteknologi itu apa? Yaitu penerapan prinsip-prinsip mikrobiologi, biokimia, biologi sel, fisiologi, genetika molekuler, dan teknik kimia secara terpadu dalam pengolahan bahan-bahan dengan memanfaatkan agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun ciri utama bioteknologi, yang pertama adanya agen biologi tadi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Nah, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita mencoba nanti pada pertemuan selanjutnya adalah penerapan bioteknologi tersebut dalam berbagai bidang. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dimanapun kita berada. Sukses selalu untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.
memberikan manfaat pada berbagai segmen kehidupan. Kita lihat ya realita bahwa secara umum produk-produk bioteknologi telah mencapai pasaran terutama di negara-negara maju. Di samping itu beberapa produk non-pangan juga telah mencapai pasaran seperti biopestisidan, enzim, tanaman herbisida resistan, dan lain-lain. Yang belum terlihat sesuai dengan ekspektasi adalah tanaman tahan kekeringan, kebukuan, salinitas toleran. Dalam bidang kesehatan, kemajuan pesat terjadi seperti pemanfaatan biotek untuk mendiagnosa dan pengobatan suatu penyakit. Nah, baik anak-anak, supaya kalian lebih memahami atau menguatkan materi yang Ibu berikan, silahkan dilengkapi mind mapping yang ada pada tayangan. Ya, jadi mind mapping ini berkaitan erat dengan materi yang kita pelajari, yaitu penerapan bioteknologi konvensional dan modern dari berbagai bidang. Misalnya bidang pangan, itu contohnya apa saja, contoh produknya. Kemudian kalau modern, misalnya di bidang kedokteran dan kesehatan, itu contoh produknya apa. Begitu juga di bidang pertanian. Nah, ini ada LKPD. Ya, LKPD ini juga sebenarnya ada di buku siswa kalian. Jadi diharapkan kalian dengan LKPD ini mampu menganalisis hasil kandungan zat gizi pada kedelai dan tempe ya. Jadi dengan memperhatikan tabel pada 8.2, nanti kalian coba diskusikan atau coba jawab beberapa pertanyaan terkait pada tabel tersebut. Nomor 1, sebagian besar zat gizi pada tempe lebih rendah daripada zat gizi pada kedelai. Tetapi mengapa orang menganggap mengkonsumsi tempe lebih baik daripada mengkonsumsi kedelai? Yang kedua, apakah keuntungan dari kita mengkonsumsi tempe? Yang ketiga, mikroorganisme apakah yang berperan atau yang membantu proses fermentasi dalam pembuatan tempe? Yang keempat, menurut kamu, mengapa terdapat perbedaan kandungan gizi pada kedelai dan tempe? Nah, itulah paparan materi Ibu pada hari ini. Semoga bisa dipahami.